Perkenalkan, nama saya Merliana Suparani, NIM 2021111275, UTS Bahasa Indonesia. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan adalah 1. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. 2. Adanya keterbatasan waktu dalam pembelajaran penulisan ejaan. 3. Kurangnya ketelitian dalam menulis. 4. Sering melihat atau mendengar tulisan yang salah. Contoh kesalahan pada tataran penggunaan huruf kapital, penggunaan kata perimbuhan, penggunaan kata depan, penggunaan unsur sarapan, penggunaan tanda baca titik, dan penggunaan tanda baca koma. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Berikut langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung, apa adanya sesuai dengan isi artikel serta terdapat halaman dalam penulisannya. Contoh, kapan kamu akan pulang dari Bandung? Tanya ayah kepada Budi. Kutipan tidak langsung merupakan ringkasan dari pemahaman penulisan tetapi tidak berubah makna dari artikel tersebut. Contoh, Novi mengatakan bahwa dia akan main ke rumahku besok pagi. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. 1. Biografi. Biografi merupakan karya sastra yang berikan riwayat hidup seseorang tokoh ternama. Contoh, Presiden Joko Widodo mulai dikenal sejak menjadi wali kota Surakarta atau Solo. Kemudian karir politiknya dilanjutkan dengan menjadi Gubernur DKI Jakarta dan sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Pria kelahiran 21 Juni 1961 ini merupakan Presiden Republik Indonesia ke-7. Menikah dengan Iriana di Solo pada 24 Desember 1986. Ia memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Hayang Ayu, dan Kaisang Pangarep. 2. Bibliografi. Bibliografi merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penelitian lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan atau bagian dari karangan yang sedang digarap. Contoh, Ari Kunto Si Sasri 1993. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Yogyakarta, Rineka Cipta. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menggunakan kata pengganti waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Penggunaan kata pukul dalam pergantian waktu menunjukkan makna saat atau waktu. Contoh, daerah Semarang berbuka puasa pada pukul 17.42, sedang menggunakan kata jam dalam penggantian waktu, sedangkan makna masa atau jangka waktu. Contoh, selama masa pandemi, kantor beroperasi maksimal 6 jam. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sumber bunyi bermakna. Jelaskan perkataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa merupakan sistem bunyi yang bermakna. Maksudnya, dalam hal ini, bahasa merupakan sistem lambang yang berupa bunyi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran atau mengidentifikasi sesuatu satu sama lain, antara penuturannya atau bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Hubungan pernyataan tersebut dengan menggunakan bahasa, yaitu bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun, jika disusun dalam kalimat yang tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukan
istilah bahasa. Mengapa sering terjadi salah penulisan tanda koma? Jelaskan dan berikan 5 contoh kesalahan tersebut. Faktor penyebab kesalahan penggunaan tanda baca titik dan koma adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan rendahnya minat dan motivasi belajar serta mengganggu daya ingat. Faktor eksternal antara lain adalah lingkungan sekitar yang kurang kondusif, sarana prasarana sekolah yang kurang memadai, dan kurangnya pemahaman kebahasaan. Contoh 1. Tanda koma dipakai di antara unsur dalam suatu perincian. Contoh, saya membeli pena, tinta, pensil. 2. Tanda koma memakai memisahkan kalimat setara. Contoh, dia bukan adik saya, melainkan adik Hilmi. 3. Dipakai untuk nama dan alamat atau bagian-bagian. Contoh, Surabaya, Jawa Timur. Memisahkan petian langsung dalam kalimat. Contoh, kata ibu, aku pandai sekali. 5. Dipakai dalam nama gelar. Contoh, Ni Fatimah, MA. Apa perbedaan dari makna dari tanda baca titik 2 dan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut dengan benar. Ada banyak perbedaan kegunaan dari tanda titik 2 dan titik koma. Salah satunya adalah tanda titik 2 akhir penggunaan diikuti perincian tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Akhir perincian tanda titik koma digunakan sebagai akhir dari perincian suatu klausa. Contoh penggunaan titik 2. Tika memberi apel, pisang, salak, dan durian. Contoh kegunaan titik koma. Syarat siswa, calon peserta, penerima beasiswa antara lain. 1. Berbadan sehat. 2. Jumlah keseluruhan nilai rata-rata di atas 8. Memenuhi seluruh kelengkapan formulir pengajuan beasiswa. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Ada beberapa penyebab dari seseorang masih salah atau kurang tepat dalam penggunaan huruf miring. Secara umum ada 2 penyebab terjadinya kesalahan dalam penggunaan huruf miring. 1. Kurang pemahaman. Tidak sedikit para penulis dalam penulisannya bukan tidak memperhatikan ejaannya, akan tetapi kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai hal tersebut. Salah satu contohnya yaitu banyak yang kurang membaca mengenai aturan-aturan yang telah diuraikan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Para penulis tidak semuanya berasal dari jurusan Bahasa Indonesia, akan tetapi para penulis juga harus mengetahui PUEBI sebagai penulis supaya tertulisnya dapat dikatakan benar dalam aspek ejaan. Oleh karena itu, sebagai penulis harus banyak membaca dan mempelajari aturan penulisan ejaan dalam bahasa Indonesia. Kesalahan penulisan. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisan. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Oleh karena itu, selain harus banyak memahami aturan penulisan dalam bahasa Indonesia, seseorang penulis harus dituntut untuk teliti. Contoh kesalahan penggunaan huruf miring dan pembenarannya. 1. Kesalahan penulisan judul. 2. Kesalahan penulisan menegaskan atau penyusunan bagian atau huruf kata tersebut. 3. Kesalahan penulisan bahasa asing atau bahasa daerah. 4. Kesalahan penulisan alamat, situs web, atau tautan dalam kalimat. 5. Kesalahan penulisan kalimat yang dikutip dari buku, majalah, atau pertanyaan seseorang. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penulisan kesalahan huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf selain A, I, U, E, O yang mana
Penulisan huruf konsonan dipengaruhi oleh kata baku yang tidak baku serta penambahan dan tidak baku serta penambahan dan penggunaan kata. Contoh 1. Perkembangan zaman yang semakin maju menciptakan banyak perubahan. Salah. Perkembangan zaman yang semakin maju menciptakan banyak perubahan. Benar. Penulisan kesalahan huruf vokal dalam PFEPI membagi ejaan menjadi 4. Salah satunya huruf vokal. Huruf vokal diantaranya A, I, U, E, O berpengaruh dan saling berkaitan dengan kata baku tidak baku, sehingga berpengaruh menentukan letak huruf vokal. Contoh 1. Merokok dapat menyebabkan resiko penyakit paru-paru. Salah. 2. Merokok dapat menyebabkan risiko penyakit paru-paru. Benar. Sekian jawaban UTS Bahasa Indonesia dari saya. Terima kasih.